Hai semua, hari ini kita akan bahas mengenai gerak harmonik sederhana. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah mengenai sistem pegas. Seperti yang terlihat pada layar kalian, kita memiliki sebuah pegas, kemudian kita akan coba kompres seperti ini. Nah, kemudian jika dilepas, maka pegas akan bergerak maju mundur. Gerak berulang-ulang ini kita kenal sebagai gerak harmonik atau kadang juga disebut sebagai gerak periodik. Hal yang penting dalam gerak periodik adalah banyaknya jumlah osilasi yang terjadi dalam 1 detik. Ini kita kenal sebagai frekuensi, memiliki satuan internasional Hertz. Ya, biasa disimbolkan dengan huruf F. Yang berhubungan dengan frekuensi adalah periode T, di mana besarnya adalah 1 per frekuensi. Periode menunjukkan waktu yang diperlukan untuk mencapai 1 osilasi secara komplit atau penuh. Periode memiliki satuan second. Karena berhubungan dengan gerak, maka kita harus membahas mengenai besaran-besaran fisika yang terlibat dalam gerak. Yang pertama tentu saja adalah perpindahan. Di sini kita gunakan simbol huruf X. Perpindahan pada gerak harmonik dituliskan sebagai Xm cosinus omega T ditambah V. Di sini Xm, omega, dan V adalah konstanta. Sehingga jika gerak harmonik memenuhi persamaan ini, maka itulah yang kita sebut sebagai gerak harmonik sederhana. Xm ini adalah simpangan maksimum atau simpangan terjauh dari si pegas. Kita kenal sebagai amplitudo. Sedang omega kita kenal sebagai frekuensi sudut. Dan V ini menunjukkan fase sudut. Gerakan berulang tersebut akan terjadi dalam waktu 1 periode. Sehingga omega di sini kali T bisa dituliskan sebagai omega T ditambah periode. Yang mana kita tahu misalnya disama dengan omega T ditambah 2V. Apakah itu 2V? Artinya adalah 1 siklus penuh dari osilasi. Sehingga di sini kita bisa tuliskan omega kali periode sama dengan 2pi, ya. Atau omega sama dengan 2pi per periode sama dengan 2pi dikalikan dengan frekuensi. Sedangkan fase sudut nilainya ditentukan oleh kecepatan dan perpindahan ketika waktu sama dengan 0. Nah, di sini ada kecepatan. Masih ingat nggak? Kecepatan dia adalah turunan pertama terhadap waktu. Ya, kita tuliskan Vt. Oke, turunan pertama terhadap waktu, maka sama dengan minus omega dikalikan Xm sinus omega T ditambah V. Dari kecepatan, kita bisa mendapatkan satu lagi besaran fisika yang kita kenal sebagai percepatan. Dia adalah turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Hasilnya adalah minus omega kuadrat dikali dengan amplitudo dikalikan dengan cosinus
omega T ditambah V. Nah, XM ya, atau amplitudo dikali kosinus omega T terhadap V, ini tidak lain adalah perpindahan. Sehingga percepatan pada gerak harmonik sederhana bisa dituliskan sebagai minus omega kuadrat dikalikan dengan perpindahan. Lantas bagaimana dengan gayanya? Nah, ketika tadi kita kompres seperti ini, nah, kita kompres ke kiri, ya, atau perpindahan ke kiri, maka gaya ditunjukkan oleh panah oranye ini juga ke arah kiri. Pegas akan memberikan perlawanan yang arahnya berlawanan dengan arah gaya yang kita berikan. Sehingga gaya dari pegas tadi arahnya adalah ke kanan. Jika berbicara mengenai gaya, maka kita pasti berbicara mengenai hukum 2 Newton. Yang besarnya adalah F sama dengan M kali A. Ya, di mana percepatan tadi adalah minus omega kuadrat dikalikan dengan perpindahan. Sedangkan gaya perlawanan dari si pegas kita gambarkan dengan hukum Hooke yang besarnya adalah minus K kali perpindahan. K di sini adalah konstanta pegas yang menunjukkan kekakuan dari pegas. Kemudian kita bisa lihat di sini ada tanda negatif, artinya bahwa pegas atau gaya dari pegas arahnya selalu berlawanan dengan gaya yang kita berikan. Jika kita satukan hukum 2 Newton dan hukum Hooke, maka kita dapatkan persamaan M kali minus omega kuadrat X sama dengan minus KX. Maka omega kuadrat sama dengan K per M. Atau omega sama dengan akar kuadrat K per M. Nah, masih ingat kan? Kalau omega sama dengan 2pi per T. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa 2pi per T sama dengan akar kuadrat K per M. Bisa dituliskan periode sama dengan 2pi kali akar kuadrat K per M. Atau kita tahu bahwa periode adalah 1 per frekuensi, ya, maka frekuensi adalah 1 per 2pi kalikan K per M. Oh, maaf sebelumnya. Di sini berarti periodenya sama dengan 2pi M per K. Nah, sekarang bagaimana dengan energi pada gerak harmonik sederhana? Pada gerak harmonik sederhana, energinya kita tulis sebagai energi mekanik ya, dituliskan dengan EM adalah sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Energi potensial di sini tentu saja adalah energi potensial pegas. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Sedang energi potensial pegas besarnya adalah setengah K kali X kuadrat. Jika kita masukkan kecepatan dan perpindahan, kita dapatkan di sini setengah M dikali omega kali amplitudo dikali sinus omega T tambah V ya kuadrat ditambah setengah K dikali amplitudo cos omega T tambah V kuadrat.
Oke, kita tuliskan ulang ya, energi mekanik seperti ini, setengah M omega kuadrat XM kuadrat sinus kuadrat omega T tambah V ditambah setengah K kali XM kuadrat kali kosinus kuadrat omega T ditambah V. Di sini kita punya M dikalikan dengan omega kuadrat. Ini tidak lain adalah sama dengan K, konstanta pegas. Sehingga energi mekanik yang kita dapatkan adalah setengah dikali K kali XM kuadrat sinus kuadrat omega T tambah V ditambah setengah K XM kuadrat kosinus kuadrat omega T tambah V. Oke, kita punya setengah K kali XM kuadrat. Di sini juga ya di potensial kalau kita satukan setengah K XM kuadrat ya. Sisanya hanya sinus kuadrat omega T tambah V plus kosinus kuadrat omega T tambah V. Oke, kita tahu sinus kuadrat tambah kosinus kuadrat sama dengan 1. Nah, maka energi mekanik pada gerak harmonik sederhana hasilnya adalah setengah dikali konstanta pegas dikalikan dengan amplitudo kuadrat. Nah, sekarang kita akan lihat yang lain lagi nih. Kita beralih ke sistem pendulum ya atau bandul. Di sini kita pertama-tama harus tahu nih syaratnya supaya gerakan pada bandul ini disebut sebagai gerak harmonik sederhana. Yang pertama, talinya yang kita pakai tentu tidak boleh memendek atau memanjang. Artinya panjang tali harus selalu sama. Kemudian sudut yang kita gunakan ini ya maksimumnya adalah 5 derajat ya atau sudutnya harus lebih kecil dari 5 derajat. Kenapa? Karena ketika sudutnya kurang dari sama dengan 5 derajat, nilai sudut akan sama dengan nilai sinus dari si sudut tersebut. Pada sistem bandul sederhana, gaya-gaya ketika terjadi penyimpangan maksimum bisa digambarkan seperti yang terlihat pada layar. Di sini panjang tali adalah L, kemudian ada berat, ya, massa kali gravitasi. Jika kita proyeksikan pada sumbu X dan Y, kita dapat mg cos theta dan mg sinus theta. Di mana theta adalah sudut yang dibentuk pada equilibrium dengan simpangan dari si bandul. Torsi ya yang melawan ketika bandul disimpangkan. Kita tulis dulu. Torsi ya kita gunakan tau, besarnya adalah gaya dikali lengan momen, berarti yang di sini ya. Nah, besarnya sama dengan minus panjang tali ini lengan momennya dikalikan dengan gaya yang tegak lurus ya, dengan lengan momen mg sinus theta. Sedangkan berdasarkan hukum 2 Newton, kita tahu bahwa torsi ini besarnya adalah momen inersia dikalikan dengan percepatan sudut. Pada sistem kita ini, bandul, momen inersianya sama dengan massa dikali panjang tali kuadrat. Sehingga jika kita satukan di sini, kita dapatkan minus L dikali M G sinus theta sama dengan M L kuadrat dikalikan alfa. Nah, tadi kan saya sudah sempat bilang bahwa syarat terjadinya gerak harmonik sederhana pada bandul adalah tetanya
harus lebih kecil dari 5 derajat. Kenapa? Karena ketika dalam radian, ya, ketika sudutnya kurang dari 5 derajat, theta nilainya hampir sama dengan sinus theta. Sehingga persamaan ini bisa saya tuliskan ulang sebagai minus G theta sama dengan L dikalikan dengan alfa, ya. Atau alfa sama dengan minus G per L dikalikan dengan theta. Nah, masih ingat nggak tadi itu percepatan yang kita dapatkan pada gerak harmonik sederhana? A sama dengan minus omega kuadrat dikalikan dengan X, di mana X perpindahan. Theta di sini, dia adalah perpindahan sudut. Nah, kalau kita perhatikan bentuknya analog, seperti ini, maka minus omega kuadrat akan sama dengan minus G per L, ya. Atau omega kuadrat sama dengan G per L. Sehingga omega adalah akar kuadrat G per L. Oke, omega adalah 2pi kali frekuensi, ya. Didapatkan frekuensi adalah 1/2pi kali akar kuadrat G per L. Atau periode, ya, sama dengan 2pi dikalikan dengan L per G. Oke, selesai materi mengenai gerak harmonik sederhana hari ini. Cukup sederhana kan?